Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada filsafat di makna kedua, filosofi as product, ide-ide filsafat. Kalau yang kedua ini kita boleh paham, boleh tidak, boleh belajar, boleh tidak masalah. Kamu boleh kenal Socrates, boleh juga tidak. Kamu boleh ngerti pikiran-pikirannya Immanuel Kant, boleh juga tidak, nggak masalah. Kamu boleh memahami gagasan-gagasannya Muhammad Iqbal, Muhammad Ad-Duh, tidak juga tidak masalah. Itu filosofi as product. Kalau yang ini monggo, kecuali mahasiswa filsafat. Kalau mahasiswa filsafat harus juga menguasai yang kedua. Tapi dalam hidup kita sehari-hari yang kedua ini tidak wajib kita pahami, tidak harus kita ketahui. Tapi kalau merasa butuh untuk paham, monggo. Itu filosofi as product. Filsafat di level kedua. Biasanya munculnya ketidaksukaan orang, stigma-stigma negatif terhadap filsafat itu karena filsafat yang di level 2 ini. Kalau di level 2 ini apa saja ada, memang hasil dari yang pertama sebenarnya level 2 ini. Hasil ketika orang berpikir, itu macam-macam. Yang anti Tuhan ada, yang sangat religius juga ada. Yang ateis ada, yang sangat islami juga ada. Kalau yang ini beragam. Hanya saja orang-orang tertentu mungkin, beberapa ulama mungkin pesan untuk tidak banyak terlibat di situ, di yang kedua itu, karena mungkin khawatir jangan-jangan kita terpengaruh, maka harus hati-hati. Jadi bahkan ulama yang mengkritik filsafat tetap mereka menganjurkan agar kita mau berpikir. Jadi mereka ngomong umatnya biar tidak rusak dengan cara hati-hati ya, jangan terlalu dalam masuk ke filsafat. Itu maksudnya pasti filsafat yang kedua itu, filsafat as product. Kalau ini sebenarnya isinya beragam, macam-macam. Silahkan masuk, pilihlah yang menurutmu cocok. Di yang kedua itu misalnya sama-sama eksistensialis, ada yang ateis kayak Nietzsche, tapi ada yang religius kayak Iqbal. Sama-sama esensialis, idealis, ada yang tidak kenal Tuhan, ada juga kayak para filosof Persia dalam Islam itu yang sangat dalam keberagamaannya. Jadi bedakan ini. Jadi kalau ada orang mengkritik filsafat, jangan kesusu dimarahi. Mungkin mereka ngertinya filsafat di level yang kedua itu, produk-produk kefilsafatan. Nah, dari sisi pembelajarnya juga ada dua jenis. Ada filosof, ada ahli filsafat. Kalau yang pertama itu sebenarnya semua orang. Semua orang pasti berfilsafat, disadari atau tidak. Berfilsafat itu apa? Berfilsafat itu berarti apa? Kalian berpikir tentang hidupmu, menetapkan prinsip-prinsip tertentu yang jadi pedoman hidupmu, dan menjalankannya sesuai pedoman yang kamu setujui tadi. Itu berfilsafat. Pokoknya Pak, selama saya kuliah, saya tidak akan pacaran. Itu kan prinsip. Itu pasti hasil renunganmu. Setelah tak pikir-pikir, pacaran itu ganggu kuliah. Itu kan kalian berfilsafat sebenarnya, berpikir. Yang sini kebalikannya. Setelah tak pikir-pikir Pak, untuk lebih cepat lulus saya harus punya pacar. Khususnya pacar yang pinter. Biar kalau nulis skripsi, kalau ada ujian, saya dekat-dekat bisa lulus. Loh, itu prinsip masing-masing orang. Setiap orang pasti punya prinsip-prinsip ini. Dan itu menunjukkan sebenarnya dia berfilsafat. Termasuk orang yang tidak suka filsafat. Kenapa sih Pak kok tidak suka filsafat? Filsafat itu ya kelemahannya satu, ini, dua, ini. Nah, ini sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak apa-apa. Loh, itu dia punya prinsip, itu kan berfilsafat. Kalau yang pertama semua, makanya boleh kamu sebut semua orang filosof di levelnya masing-masing.
Bahkan anak kecil pun ketika akalnya sudah jalan kan, ketika melakukan sesuatu kan juga pakai prinsip-prinsip kefilsafatan. Nah, beda dengan ahli filsafat. Kalau ahli filsafat ini ya memang secara serius belajar filsafat. Mengkaji pikirannya para filosof, mengkaji cara berpikir yang filosofis, yang serius. Nah, itu di level 2. Kalau ini ya mahasiswa filsafat. Kalian apa boleh ke sini ya boleh saja. Wong ya ndak ada larangannya, di KUHP nggak disebut. Santai saja. Jadi bedakan filosof dan ahli filsafat, bedakan filosofi as proses dan filosofi as produk. Nah, berfilsafat itu apa sih? Tadi kan saya sebut salah satunya. Setiap orang sebenarnya sangat dianjurkan untuk serius berfilsafatnya. Itu masih dalam bahasa Inggris, mohon maaf. Harusnya saya terjemah bahasa Indonesia. Cuma saya bayangkan mahasiswa lah mesti ngerti dikit-dikit. Jadi berfilsafat itu yang pertama apa? Thinking carefully and clearly about important issues. Jadi berpikir secara hati-hati dan jernih tentang important issues. Isu-isu penting, hal-hal yang penting. Di garis bawah ya, hal-hal yang penting itu biar ndak lebay. Lebay itu kadang-kadang yang baru belajar filsafat 1-2 terus opo-opo arep difilsafati. Ya, itu menyulitkan nanti kan. Kamu mau nongkrong di angkringan aja kayak gini, ini maknanya apa ya? Kita nongkrong suwen. Itu nyusai itu kan. Wis nongkrong ngopi, ngobrol-ngobrol biasa aja, ngapain dadak tanya. Apa hikmahnya kita? Ngono ndak usah. Cari yang penting-penting saja lah yang dibahas secara filosofis nanti daripada waktumu habis untuk hal yang tidak penting. Yang urgent-urgent yang kita bahas secara careful and clearly. Untuk pengetahuan-pengetahuan biasa, ya langsung kamu antisipasi, langsung kamu jawab, kamu jalankan gitu aja. Kok tiba-tiba, ini loh Pak, kenapa ya kok tenggorokan saya ini agak serak rasanya? Kira-kira rahasianya di mana? Buku apa ya yang bahas ini? Alah, ndak usah, biasa itu namanya kamu haus, minum aja, ndak apa-apa. Ya, ndak usah bikin seminar nasional tentang itu. Ya, jadi kamu jangan bikin seminar nasional dengan tema-tema yang biasa. Biasa kok diangkat jadi tema-tema. Mengapa orang tua itu sangat sayang pada anak? Itu biasanya menghabiskan waktu kamu. Otomatis kalau orang tua sayang sama anaknya itu fitrah. Kalau dibahas panjang lebar biasanya kesimpulannya adalah ternyata orang tua itu sangat menyayangi anaknya. Podo wae judule ngapain dibahas panjang-panjang. Oke. Kayak sekarang ini kan, kenapa ya kok ini agak serak-serak dikit? Oh, haus. Solusinya berarti minum. Monggo yang dapat minum diminum saja, enggak apa-apa. Yang enggak dapat dilihat ya. Gimana? Oke, yang kedua, taking a step back from our everyday thinking and explore the deeper, bigger question. Jadi persoalan-persoalan penting, terus kita ambil waktu sebentar, step back. Ayo nyari waktu khusus untuk merenung, untuk refleksi, untuk muhasabah, untuk tafakur. Ini kan yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum mendapat wahyu. Menarik diri sebentar dari keseharian. Kenapa? Kalau kita terlibat terus, kita jadi tidak kritis. Kadang-kadang untuk jernih berpikir kita harus ambil jarak sebentar. Tuh. Ayo dipikir lagi. Kalau tiap hari ketemu, tiap hari berdua ya biasanya terus tidak kritis. Ambil waktu break sebentar untuk berpikir. Apakah akan kita lanjutkan atau tidak. Itu berarti apa? Step back from everyday thinking. Jadi ambil waktu sebentar menjauh untuk berpikir. Karena apa-apa itu kalau terlalu dekat kan
Tidak kelihatan. Kalian aja misalnya wajahnya nempel di tembok itu, kalau saya tanya tembok itu warnanya apa kan tidak bisa jawab. Wong sudah terlalu dekat. Kamu tahu warnanya karena agak menjauh. Cantik atau jelek itu kalau sudah dekat apalagi nempel itu tidak ada bedanya. Cantik itu kelihatan kalau ada jarak, ya kan? Kalau dekat sama saja. Jadi, kamu pikirannya kemana-mana. Wong itu mikir kok. Jadi muhasabah tadi ya tafakkur, usahakan. Makanya banyak hadis yang menyarankan ya malam hari itu selain tahajud ada juga momen untuk muhasabah, tafakkur. Tafakkur itu merenungi momen-momen penting dalam hidupmu. Yang penting ya, important issues. Jangan muhasabah, tafakkur hal yang sepele, kecil-kecil. Yang tidak penting tidak usah menghabiskan waktu. Kamu tidak usah mikir sambil tafakkur malam hari. Besok itu enaknya kalau sarapan di angkringan, aku pesen jeruk apa teh ya. Nah, tidak usah itu. Kalau itu nggak usah muhasabah. Yang penting-penting kamu ambil. Jangan menghabiskan waktu untuk yang sepele-sepele. Kadang-kadang hal sepele itu justru kalau kamu pertanyakan, kamu bahas, jadi masalah besar. Ya, perhatikan postinganmu di WA grup di itu. Kadang-kadang kan kamu agak iseng ngomong apa, sepele. Tapi terus orang menanggapinya serius, terus jadi rame. Waktunya habis gara-gara gegeran, terus kamu keluar grup. Ya. Jadi hati-hati dengan itu. Yang ketiga, berfilsafat itu focusing not what to believe but how to think. Jadi fokusnya bukan mana yang mau kamu percayai, tapi tadi argumentasinya. Silahkan pilihan-pilihan hidupmu yang mana saja yang menurutmu bagus untuk kamu percayai, tapi terus yang kritis, konseptual, argumentatif, kritis. Kamu mau ikut A silahkan, ikut kelompok B silahkan, tapi jangan asal. Itu namanya berfilsafat. Pak, saya ikut ini karena menurut saya mewadahi aspirasi saya. Saya itu kan orangnya suka makan, jadi makanya saya ikut grup kuliner ini. Nah, itu namanya focusing on tidak what to believe, tapi how to think. Itu berfilsafat berarti. Segala keputusanmu, kamu tahu dasarnya. Nah, dan yang terakhir ini kalau sudah punya argumen biasanya mengkritisi, identifying and evaluating the strength and weakness in any position. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Loh, aku ini kok malah ikut grup kuliner ya, padahal banyak larangan makanku. Kalau ikut grup kuliner terus nanti jangan-jangan terpengaruh. Nah, itu namanya mengevaluasi, mengkritisi. Aku kok malah kuliah di fakultas agama ya, padahal aku cita-citaku dokter loh dulu itu. Kok bisa aku kesasar ke sini, itu mengkritisi. Apa bisa aku kuliah di agama ini jadi dokter ya? Misalnya, kan terus kamu bingung sendiri. Yo, kan kritis itu kan berarti di situ. Berarti keluar sajalah tahun depan daftar fakultas kedokteran. Nah, itu namanya terus memutuskan dengan argumentasi. Biar aja di fakultas agama, nggak jadi dokter nggak apa-apa, jadi dukun kan bisa. Misalnya. Loh. Contohnya begitu. Jadi itu identifying and evaluating. Mengidentifikasi dan mengevaluasi. Terus, ini kalimatnya unik ya. Alumni filsafat itu maksudnya orang yang sudah belajar filsafat. Bukan hanya alumni fakultas filsafat. Jadi kalian yang sudah belajar filsafat itu akan punya kompetensi semacam ini. Ini sebenarnya untuk menjawab apa sih untungnya orang belajar filsafat. Yang pertama apa? Orang belajar filsafat itu dia bisa menganalisis dan mengkonstruksi argumen secara tepat. Ada apa-apa dia bisa menyusun dasarnya. Mengapa kok begini, mengapa kok begitu, itu kalau terlatih berpikir filosofis menjawabnya mudah.
Yang kedua, kalau kalian nanti belajar filsafat akan punya kemampuan mengungkapkan ide secara jelas dan sistematis. Jangan salah, melatih pikiranmu itu nanti nyambungnya ke pembicaraan, gagasan, menyusun ide keluar. Kalian kan sering, sebenarnya saya paham Pak, cuma gimana ya ngomongnya. Nah, itu mungkin kalian perlu latihan lagi, biar kamu bisa mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kamu lakukan. Nah, itu filsafat diperlukan. Kemudian menulis secara jelas itu bisa. Menemukan ide alternatif. Filsafat itu punya kecenderungan mungkin jawabannya ini, atau jangan-jangan ini, atau jangan-jangan itu. Kalau bahasanya filosof namanya Gadamer, ini kemampuan pertimbangan. Jadi kemampuan pertimbangan itu, orang pinter itu cirinya di kemampuan pertimbangan ini. Orang pinter itu bukan orang yang ruwet, tapi orang pinter itu kalau ada masalah, ada satu masalah misalnya, dia bisa, oh masalah ini solusinya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau solusinya ini, kelemahannya ini, kekurangannya dan kelebihannya ini. Kalau solusinya ini, kelebihannya ini, kekurangan ini. Nah, ini kemampuan pertimbangan, cirinya orang pinter. Orang yang tidak pinter itu biasanya ada masalah ini, ya solusinya satu ini dok. Atau kadang-kadang nggak nemu solusi. Itu kalau katanya Gadamer, bedanya orang pinter dan tidak pinter. Jadi kemampuan menampilkan alternatif jawaban. Kayak kalian misalnya diputus pacarmu, itu kan masalah kan besar. Itu yang orang tidak pinter itu solusinya cuma satu. Aduh, duniaku gelap ini, tidak ada. Kamu. Tapi yang orang pinter dia bisa, loh kok aku diputus pacar ini. Wah ini bisa berjuang lagi biar dia kembali, bisa bisa kedukun, bisa macam-macam syaratnya. Tidak cuma satu, tapi bisa banyak. Kadang-kadang kan kamu bayanganmu diputus pacar itu ketawa, tapi kalau orang menangis malah ketawa. Tapi kalau kamu yang pintar kan bisa. Masa aku harus nangis bisa sih karena aku ditinggal, tapi ketawa kan aku juga bisa. Karena aku sudah untung banyak kemarin ditraktir terus. Jadi ini orang pinter namanya. Tidak ada masalah yang bisa menaklukkan dia. Semakin banyak masalah, semakin dia pinter. Karena dia semakin lihai mengeluarkan alternatif-alternatif. Waduh, nilaiku kok jelek. Gimana caranya biar nilaiku bagus? Semester ini aku sudah tidak masuk 7 kali, mesti nggak lulus. Mati aku. Itu kalau tidak pinter. Tapi kalau yang pinter, caranya masih banyak. Mungkin ke rumahnya dosennya nggak salak 10 kilo. Kemudian solusi bisa banyak. Mungkin kamu nulis buku apa nulis yang luar biasa, terus kamu kasih dosenmu, Pak ini karya saya loh Pak. Terus dosenmu, wah luar biasa, kamu tak kasih A langsung. Banyak jalannya. Jadi tidak hanya satu. Itu kemampuan filosofis. Kemudian menawarkan solusi dan terbuka pada ide-ide dan cara berpikir yang baru. Begitu kalian tertutup, berarti kalian sudah mau pensiun jadi filosof. Filosof itu terbuka. Terbuka bukan berarti mengikuti ya. Dia wawasan apa saja dia telan masuk dan diolah versi dirinya. Kalau tidak setuju ya tidak, dibuang. Kalau setuju digunakan. Nah, itu filosof, kritis dan terbuka. Kemudian sama itu sisanya, mampu membuat keputusan, mampu memotivasi diri, mengembangkan wawasan. Jadi filosof itu tidak butuh banyak motivator dari luar. Karena dia sudah bisa memotivasi dirinya sendiri. Kalau kalian termotivasi hanya setelah dimotivasi oleh motivator, kasihan nanti kamu habis kuota banyak. Tiap hari kamu harus nyetel Mario Teguh, terus kamu nyetel yang kayak gitu, pengen dimotivasi terus. Nggak, bisalah memotivasi dirimu. Dan itu kamu peroleh ketika kalian belajar filsafat. Kemampuan mengendalikan pikiranmu. Kalau katanya Imam Ghazali, akal pikiran itu kan kayak panglima perang. Panglima perang itu berarti apa? Dia yang bisa menguasai prajurit-prajurit yang di bawahnya. Ya meskipun nanti di Imam Ghazali rajanya hati.
Tapi akal ini yang operatif, mengoperasikan semuanya. Dia panglima perangnya. Dan seterusnya, yang tentang kompetensi alumni filsafat. Oke. Ini yang mau saya bahas sebenarnya. Yang tadi pengantarnya, semuanya ada di buku lah yang saya omongkan di depan. Ini PR untuk teman-teman ya. Makanya saya tadi bilang ndak sekedar hanya ngomong sebelum filsafat buat apa. Kalau hanya ngomong buku itu kalian baca saja. Kita punya banyak problem besar yang membutuhkan refleksi filosofis mendalam dan masif. Banyak orang. Kalau sendiri-sendiri berat perjuanganmu. Karena ini problem peradaban. Yang solusinya adalah refleksi filosofis untuk melakukan transformasi. Yang pertama, menurut saya problem besar kalau ini sudah diidentifikasi oleh Sayyid Hussein Nasr, masalah kita hari ini yang butuh perenungan filsafat mendalam adalah misosofia. Misosofia itu kebalikannya filosofia. Kalau filosofia cinta kebijaksanaan, misosofia itu benci kebijaksanaan. Kenapa kok disebut benci kebijaksanaan, katanya Sayyid Hussein Nasr? Karena manusia hari ini diawali zaman modern abad ke-15 dulu, yang dipercaya dalam hidupnya hanya dua, akal sama panca indera saja. Dan yang dianggap benar adalah semua yang ada bukti materialnya. Yang tidak ada bukti materialnya dianggap, kalau bahasanya filsafat modern, meaningless, tidak berguna. Maka akhirnya apa? Orang yang hanya ikut saja dengan tradisi berpikir modern barat akan menyingkirkan semua hal yang metafisik. Menyingkirkan bukan berarti membuang, tapi menyisihkan hal-hal metafisik. Jadi dunia kita, dunia peradaban modern, kata Sayyid Hussein Nasr, sudah tidak bijaksana lagi karena mereka misosofia. Kita hanya percaya yang fisik-fisik saja, yang materi-materi. Yang tidak ada materinya, kita pinggirkan. Akibatnya apa? Kita kehilangan banyak khazanah. Cara kita belajar kan juga itu. Pokoknya yang masuk akal sama ada bukti konkretnya. Yang tidak konkret, kita tidak percaya. Bahkan hari ini yang harusnya gaib, tidak konkret, kita konkretkan. Itu yang membuat banyak orang hari ini terus bawa kamera, bawa HP ke kuburan-kuburan, terus di-syuting itu. Loh, itu barang gaib kan. Tapi kita berusaha nyari bukti faktualnya. Itu menunjukkan cara berpikir kita sebenarnya sudah sangat terkontaminasi oleh peradaban barat yang agak materialistik. Semuanya dicari materinya. Kamu ke kuburan bawa kamera, kalau sudah ada putih-putih lewat, ini dia, kan mesti gitu kamu. Nyari materinya. Padahal itu kan gaib. Jin, setan itu kan dalam terminologi kita gaib. Gaib itu kan memang tidak bisa diakses dengan panca indera. Tapi kita nyari bukti yang bisa diakses oleh panca indera. Itu cara berpikir kita jadinya kontradiktif. Kayak kemarin itu kan waktu viral KKN di... Iya, kamu semangat sekali kamu baca itu kan, terus berlomba-lomba ngejar. Ini desanya di mana ya? Orangnya di mana ya? Itu yang meninggal siapa ya? Gambarnya ada ndak ya? Kamu kan segitu. Kalau ndak ada gambarnya hoax, nggak ada videonya hoax. Kan kita selalu begitu. Cara berpikir yang materialistik. Kalau prinsipmu yang ndak ada gambarnya hoax, surga, neraka, malaikat, bahkan Allah itu ndak ada gambarnya. Tidak semua yang tidak ada bukti fisiknya, tidak ada gambarnya hoax. Cintamu kan juga tidak ada gambarnya toh. Cintaku padamu sedalam lautan, apa terus gambar laut kan tidak. Tidak ada bukti fisiknya. Nah, peradaban yang hanya fokus ke situ, katanya Sayyid Hussein Nasr, jadi misosofia.
hal-hal yang non-fisik kita ukur dengan fisik. Akhirnya kayak tadi ya, cinta pun sekarang kan kita ukur secara fisik. Kamu cinta padaku tapi neraktir aja ndak pernah. Oh itu fisik kan. Disuruh antar jemput ndak mau. Disuruh, ya kamu jawabnya, lu itu fisik. Cinta kan ndak fisik. Ya alasanmu karena ndak punya duit. Oke. Jadi itu Mesosofia. Bahkan orang barat itu fenomena-fenomena gejala-gejala jiwa itu kan juga dikaji secara fisik. Misalnya disiplin-disiplin baru kita neuroscience itu kan fisik. Kalau kamu jatuh cinta itu bukan kok terus ada rasa yang tumbuh, tapi itu sebenarnya hormon-hormon tertentu sedang muncul. Kalau kamu sedang naksir seseorang, kalau katanya di neuroscience itu kan hormon dopamin, hormon ini, hormon itu diproduksi besar-besaran sehingga kamu bergairah luar biasa dan yang ada di pikiranmu hanya dia. Itu sebenarnya pengaruh hormonal. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mistik apa batinia, itu hormon saja sebenarnya, gejala hormon. Buktinya apa? Kalau kamu sedang sakit, hormonnya nggak diproduksi normal, secantik apapun suster apamu kan kamu sing penting waras. Tidak tertarik sama sekali. Dan hormon ini, hormon cinta yang saya baca itu diproduksi limited edition, jadi terbatas. Terbatas itu dia bisa habis. Kalau ini dihidupkan terus, bergelora terus, siang malam hanya ingat dia, biasanya paling 2-3 tahun sudah menipis dan habis. Makanya yang sudah pacaran 2-3 tahun itu, kalau di tahun pertama kamu yang paling cantik, kalau tahun ketiga yang lain banyak yang lebih cantik. Kenapa? Hormonnya sudah menipis, sudah mau habis. Jadi kalau dasarnya hanya hasrat, nafsu, kesukaanmu pada lawan jenis, ini bisa menipis, bisa habis. Mungkin kalau sudah tahun ketiga sudah pontang-panting hubungan. Makanya jangan lama-lama pacaran. Bila perlu tidak usah pacaran. Biar kalau sudah hormonnya habis, kamu tidak bisa kemana-mana loh ya. Sudah nikah kita. Tapi kalau belum nikah ya bisa kemana-mana. Atau kalau pas tahun ketiga kok terus ada gejala mau suka ke yang lain ya. Kalau cowok ditanya, kamu kok sekarang berubah sih? Tidak tahu ya, rasanya hormonku sudah habis. Ini sudah alami. Itu alasanmu mau selingkuh itu ya. Itu yang oleh Zaid Hussein Nasr, Mesosofia. PR kita sekarang untuk menjawab itu. Apa iya hidup kita levelnya hanya sampai di level fisik yang paling rendah? Hanya akal dan panca indera. Itu tantangan besar karena bahkan sampai pendidikan kita hari ini itu sebenarnya yang dibudidayakan hanya 2 alat itu, akal sama panca indera. Kita banyak melupakan naluri, nurani, intuisi, imajinasi, banyak lewat. Jadi tantanganmu ya, PR-nya kalau sudah baca sebelum filsafat terus berfilsafat, ayo kita bahas problem-problem penting antara lain ini, karena ini nanti yang kita wariskan ke anak cucu. Yang kedua, ini problem praktis. Ini dari filosof namanya Yang Prudiat. Ekstase dan epilepsi komunikasi. Jadi hari ini musuh besar kita sebenarnya, meskipun juga pembantu kita yang sangat canggih, smartphone. Ini kelihatannya sederhana, sangat bermanfaat, hati-hati. Karena dia sumber namanya ekstase komunikasi dan epilepsi komunikasi. Ekstase itu kita kayak orang mabuk, kayak orang sakau nek basa anak milenial. Jadi orang mabuk itu kan tidak rasional lagi. Kayak smartphone ini kan kita sudah terikat luar biasa oleh smartphone sampai pada level yang mengkhawatirkan. Kamu kan tidak bisa berpisah 2 jam saja dari ini. Kamu LDR-an sama pacarmu, pasanganmu bisa, tapi LDR-an sama smartphone tidak bisa. Harus dia ready for use di dekatmu. Bahkan kadang-kadang sedang diisi daya, dicas pun kamu tungguin di sebelahnya dengan setia. Jadi sayang sekali kamu sama benda ini.
Makanya tadi saya masuk ke sini kok kagum saya luar biasa. Mahasiswa sekarang tawaduk, menunduk semua. Ternyata yang mau coba HP ini dewe-dewe. Itu namanya ekstase. Kita terus dimabuk oleh kecanggihan teknologi informasi. Tidak salah karena memang peradaban itu sekarang sampai di level ini. Tapi begitu kita dimabuk tadi, kata-kata kita mabuk komunikasi tadi, sudah mulai bahaya. Kita kan banyak kan sekarang yang masalah-masalah sosial muncul dari sini. Caci maki negara bisa jatuh hanya dari smartphone. Dan ini barang yang tidak bisa diblokir, dihalangi kecuali oleh pemakainya sendiri. Wong Menkominfo itu blokiri ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi kamu masih bisa saja nemu jalan untuk bobolnya. Jadi ini makanya filternya sebenarnya dirimu sendiri. Dia jadi sumber manfaat atau jadi sumber laknat dalam hidupmu. Yang kedua epilepsi. Epilepsi itu kan orang kejang-kejang sebentar terus sadar lagi. Kejang-kejang lagi sadar lagi. Itu kan epilepsi. Persis dengan dunia komunikasi hari ini. Kita itu kan kaget-kaget terus. Kalau baca berita itu kaget ada cerita ini. Terus kita ribut urusan ini. Besok ada isu baru kita kaget lagi. Dan lupa dengan isu lama. Besoknya lagi, kaget lagi, ada isu baru lagi lebih dahsyat lagi. Hari ini kita kaget, ada artis ditangkap polisi, wah kita kaget luar biasa. Besok lagi, kaget lagi, ada anggota DPR tidur waktu rapat, kita kaget. Besok lagi, loh kita ini kayak orang epilepsi, kok kaget terus. Jadi peradaban kita perlu diselesaikan secara filosofis yang nomor 2 ini. Gimana kita menyikapi teknologi, gimana kita menyikapi kemajuan peradaban hari ini. Ya manusia memang secara niscaya semakin canggih peradabannya, tapi mampu nggak manusianya mengatasi? Apalagi sekarang 4.0. Cirinya otomasi. Lama-lama peran manusia tidak dibutuhkan. Apa-apa sudah otomatis, tenaga kita nggak dibutuhkan. Kalian coba ke mall-mall itu, masuklah ke kamar mandinya. Itu kan tenagamu nggak dibutuhkan lagi, kamu tinggal mecet, sudah air keluar. Bahkan kalau kamu buang air di sana itu kan ya, meskipun karena kamu agak deso terus basah semua. Tapi itu kan menunjukkan apa-apa. Kamu tinggal diem aja, selesai semua, dibilas sudah terbasuh, dipotong terbasuh. Ya karena kita memang agak deso itu tadi, jadi sering tak lihat itu kalau di mall itu kok keluar kok basah semua. Kita mesti kurang canggih teknologinya kamu. Oke. Itu yang bikin saya sebel kadang-kadang itu. Apalagi kalau urin airnya yang laki-laki itu, airnya enggak bisa, bukan pejetan. Kamu harus minggir dulu baru airnya datang. Itu kan menyebalkan, kamu harus minggir dulu, airnya keluar, kamu balik lagi. Tidak untuk kita ternyata. Oke, itu kan peradaban. Wow, itu kita perlu berefleksi. Kita ini harus anti perkembangan baru yang tidak cocok dengan kita, atau bagaimana? Kita yang harusnya menguasai teknologi, apa kita yang dikuasai teknologi? Kayak fenomena HP tadi kan seolah-olah sekarang kita yang dikuasai. Jam kita, hidup kita tergantung ini. Mau tidur buka HP, bangun tidur buka HP. Oke, mungkin kamu dulu nyari-nyari apa, terus kalau mau tidur kan mungkin kamu langsung ke kamar mandi, langsung wudhu, langsung sholat. Kalau sekarang kan enggak, kamu bangun tidur terus HP dulu yang dibuka. Ada WA apa enggak? Instagram terbaru, yang posting terbaru siapa gitu. Kita mulai diatur itu. Oke, waktunya nulis makalah, bikin skripsi, bikin tesis. Begitu buka laptop, buka email dulu, buka Facebook dulu, buka apa dulu. Akhirnya ora dadi-dadi skripsi nih. Ya kan? Kalian dikalahkan oleh teknologi. Oke. Problem kedua itu PR kalian. Jadi malam ini saya ngasih masalah. Mungkin bisa jadi tema-tema selanjutnya teman-teman di Kamas tuh.
Yang ketiga, the end of social intimacy. Berakhirnya kehidupan sosial. Kita hari ini sampai pada titik sebenarnya kita tidak butuh tatap muka. Misalnya kalian butuh ngaji filsafat di YouTube banyak. Kamu pengen ustadz siapa, kiai siapa, filosof siapa, kamu pengen diajar langsung oleh filosof-filosof besar, kamu tinggal buka, ada sekarang. Jadi kita tidak butuh manusia yang lain. Antar manusia tidak perlu saling berinteraksi. Teknologi sudah memenuhi kebutuhan kita. Sekarang belanja kamu tinggal pencet. Ingin makan tinggal pencet. Ingin pijet tinggal pencet. Tukang pijetnya datang sendiri. Kamu males nyetrika, kamu mencet pesen, tukang setrika datang. Males nyuci, dia datang. Kamu pengen beli apa, tinggal pencet datang apa. Hari ini kehidupan sosial kita berakhir sebenarnya. Bahkan kita yang duduk berdua gini, kadang-kadang yang satu ngadap ke sana dengan HP-nya, yang satu ngadap ke sini dengan HP-nya. Coba kalian sekali-sekali ceklah prakteknya dokter-dokter itu. Coba orang-orang yang sedang ngantri yang dilakukan apa? 99% pegang HP-nya sendiri-sendiri. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, kalau di puskesmas atau di dokter itu, selain untungnya dapat sehat, dapat teman banyak. Kalau nunggu giliran sambil ngobrol, ibu dari mana, sakit apa, tentang kan selalu begitu. Tapi sekarang kita andalannya ini. Bahkan sekarang kita sakit apa sedikit terus buka HP. Gejalanya kepala belakang cenut-cenut. Terus kamu buka Google. Kepala belakang cenut-cenut terus dijawab Google. Stroke. Waduh, gitu kan. Iya. Gejala stroke ini. Terus kamu kan terus wah pontang-panting ke dokter spesialis penyakit dalam untuk ngecek. Dok, kepala saya jangan-jangan stroke, Dok. Dokter kan alanda, kamu cuma belum makan malam aja, makanya pusing. Ya. Kalau kita dulu kan nggak kagetan karena nggak ada ini, ya pusing biasa aja, ya pusing. Paling belinya ya Paramek zaman itu. Sekarang kan kamu ada ini, jadi hidupmu jadi lebih menegangkan kan, kalau ada ini itu ada apa-apa. Karena terlalu sering ini. Akhirnya kamu sering nonton film, nonton sinetron, nonton kan pakai internet semua. Akhirnya kan kamu terus baper, ada temen cewek senyum aja. Jangan-jangan ada rasa dia padaku kok, dia senyum padaku. Kamu kebanyakan nonton sinetron. The end of social intimacy. Kita berakhir kehidupan sosial kita sekarang. Anak kecil-kecil, kalau zaman saya kecil dulu malam-malam ada rembulan, padang bulan itu main berlarian keluar. Sekarang tidak ada, anak kecil-kecil pegang HP semua. Tandingnya ya paling bangsanya Mobile Legend, PUBG itu kan. Ketemunya di sana dengan avatarnya masing-masing. Dan tidak saling kenal. Jadi paling ketemu fisik itu di sekolahan. Itu pun ya dijejali pelajaran macam-macam, tidak terlalu akrab juga sama temannya. Begitu pulang pegang HP-nya sendiri-sendiri. Dan kita terus kaget, lu anak sekecil itu kok ngerti macam-macam, bisa ngerti ya karena HP. Kehidupan sosial kita habis. Orang tua sama anaknya juga begitu. Kedekatannya mulai berkurang karena ya bapak pegang HP sendiri, ibu pegang HP sendiri, anak pegang HP sendiri. Dan masing-masing passwordnya beda-beda, tidak ada yang tahu. Oke, the end of social intimacy. Yang keempat, deconsecration of values. Ini sebenarnya efek dari tiga. Yang atas apa? Nilai-nilai hidup mulai tidak bermakna. Kita hari ini dibombardir dengan hidup ini beda-beda, hidup ini plural, setiap orang punya prinsip sendiri-sendiri, jangan saling. Akhirnya apa? Kita mulai tidak menghargai nilai-nilai. Kalau ada orang jujur terus kita, iyalah, dia kan enak, nyaman terus jujur. Kalau dia di posisiku, nilainya mulai turun. Zaman sekarang kok masih gitu. Itu nilai mulai turun. Deconsecration of values.
nilai tidak terlalu dianggap penting lagi. Hari ini kan zaman postmodern, orang idolanya adalah pluralitas, keragaman, menghargai perbedaan macam-macam. Akhirnya apa? Orang tidak bijaksana, mana yang harus dihargai saja, mana yang harus diluruskan. Ya, ada tanya jawabnya. Oh, ada tanya jawabnya. Sudah 9:30. Jadi itu deconsecration of values. Terus desacralization of science and nature. Ilmu dan alam terus tidak sakral lagi. Tidak sakral itu? Kita tidak menghormati lagi. Dia bukan barang yang kita junjung, dia biasa saja. Kalian kuliah itu ya paling cuma pengen dapat ijazah, pengen dapat gelar, dan dosenmu adalah tukangnya yang kamu bayari untuk ngajari kamu biar dapat ijazah. Dosenmu juga nganggap kamu adalah orang-orang yang bayar dia untuk kebutuhan hidupnya, dan ilmu tidak berharga. Apalagi alam. Alam sudah diperkosa sejak lama habis-habisan. Sekarang kita merasakan efeknya. Desacralization of science. Ilmu pengetahuan masuk ke politik, dipolitisasi, masuk ke agama, diagamaisasi, masuk macam-macam. Penghargaan pada sains terus turun. Dan yang terakhir, manusia hari ini yang dicari adalah temporary happiness and leisure. Kebahagiaan, kesenangan yang sementara, jangka pendek. Kalau saya tanya kalian masing-masing ini, kebanyakan jawabannya adalah target jangka pendek. Target jangka panjangnya banyak yang tidak punya. Kalau saya tanya, kamu pengen apa sih? Saya pengen lulus cepat, Pak. Lulus cepat itu sebenarnya jangka pendek. Ke depan kamu pengen jadi apa? Tidak tahu saya, Pak. Itu berarti apa? Kita lebih mengutamakan kesenangan, kebahagiaan sementara hari ini. Nah, itu problem kita, millennial problem. Jadi tolong jadikan ini PR dengan alat filsafat yang kalian punya, kapasitas intelijensi kalian untuk ayo bantu-bantu sedikit-sedikit nyumbang problem-problem besar peradaban. Kita bereskan mulai hari ini, karena kalau tidak, nanti ini akan jadi masalah bagi anak cucu kita. Semakin lama akan semakin berat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan.